Bagaimana hukum imam yang saat sedang sholat seharusnya membaca dengan jahar namun malah sebaliknya? Nah, kalau imam harusnya sholatnya jahar, ya semestinya imam itu membaca jahar. Nah, kita makmum kalau mendapati imam begitu bagaimana? Harusnya jahar, kok dibaca sir, ya kita baca sir. Nah, dengan begitu insya Allah sholat kita juga sah. Nah, mungkin imam itu lupa, ya kita husnudon saja, jangan suudon. Kalau suudon, nah nanti kita mungkin dalam hati akan berbisik, ini harusnya jahar kok, imam ini sirip ya toh. Wah, ini mungkin resoh moco ini, mungkin bacaannya tidak betul ini, dan lain sebagainya, daripada konangan lebih baik sir. Nah, itu suudon. Nah, kita husnudon, bisa jadi imamnya lupa. Nah, dalam benaknya itu sir, padahal itu waktu sholat yang harusnya jahar. Nah, kalau kita tahu, kita tunggu sepersekian lama, kita tunggu kok tidak baca-baca, ya sudah kita baca secara sir. Insya Allah sholat kita juga sah. Makanya kalau memang kita tahu bahwa yang dijadikan imam itu sehari-harinya kalau memang bacaannya itu mungkin tidak begitu akro, maka syarat menjadi imam itu harus ditempuh, dipilih. Yang jadi imam yang pertama akrouhum, ya ummul qauma akrouhum li kitabillah, itu tuntunan Rasul. Hendaknya seseorang yang jadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling pandai, paling faham tentang kitab Allah, yaitu tentang Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Kalau ternyata bacaannya sama baiknya, bacaannya sama bagusnya, maka dipilih pemahaman terhadap Quran sama baiknya, maka dipilih siapa yang paling ngerti, paling paham tentang sunnah. Fa in kanu bisunnati sawaan fa'aqdamuhum hijratan. Kalau tadi pemahaman tentang Quran, tentang sunnahnya sama baiknya, bacaannya sama baiknya, maka yang didahulukan untuk menjadi imam adalah yang paling dulu hijrah. Kalau ternyata sama, fa in kanu fil hijrati sawaan, sama-sama hijrahnya, fa aqdamuhum silman, maka yang paling dahulu masuk Islam itu yang didahulukan untuk menjadi imam. Ya, maka ini syarat-syaratnya perlu diperhatikan. Wala ya umman narrajulur rajula fi sultanihi, dan janganlah seseorang itu mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Maksudnya kalau kita sebagai tamu, maka ahlul bait hendaknya didahulukan untuk menjadi imam, karena rumah itu berada di dalam kekuasaan ahlul bait. Maka dipersilahkan ahlul baitnya lah. Nanti kalau sudah dipersilahkan, kemudian ahlul bait mempersilahkan yang lain yang lebih akro, maka silahkan, itu boleh. Ya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih. Dan janganlah seorang itu duduk di tempat kehormatan orang lain di dalam rumahnya kecuali atas izinnya. Maksudnya yang berhak menjadi imam adalah ahlul bait. Nah, imam ini sebagai kehormatan, tempat kehormatannya. Nah, kita sebagai tamu jangan merasa lebih akrok tiba-tiba nyelonong tanpa ada izin dari tuan rumah, tanpa dipersilakan oleh tuan rumah. Setelah iqamah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai, kemudian kita merasa paling akrok dengan kitab Allah, paling alam dengan sunnah Nabi, paling dahulu hijrah atau paling dahulu ngaji, kemudian paling dahulu masuk Islam. Kemudian kita nyelonong begitu saja, meninggalkan tuan rumah.
Padahal imam ini tempat kehormatan bagi tuan rumah. Maka wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Jangan duduk seseorang di tempat kehormatan orang lain dalam rumahnya kecuali atas izinnya. Nah, nanti setelah diizinkan dipersilahkan oleh tuan rumah, monggo baru maju. Ya, insya Allah sholatnya sah. Husnudon saja, imamnya memang lupa kalau sedang berada dalam sholat jahar. Maka bagaimana sikap kita? Ya sudah, baca sir. Ya, ada lagi.